Bapak Ibu sekalian bahwa kita sama-sama tahu keberadaan sektor informal itu sudah ada sejak Orde Baru ya, tepatnya tahun 70. Nah sayangnya sektor informal ini dijadikan andalan pada saat ekonomi kita mengalami krisis. Nah ekonomi kita yang mengalami krisis biasanya ditandai dengan devaluasi rupiah terhadap dolar, karena di pemerintahan Orde Baru yang paling terbanyak ya. Dampak dari itu adalah PHK besar-besaran, pemutusan hubungan kerja sebelum usia pensiun. Nah, bagi pekerja yang ter-PHK itu terjun bebas ke sektor informal. Ya. Nah, saya kira definisi sektor informal itu sudah dijelaskan oleh Pak Ali Gufron dan oleh Bapak Wamen Bappenas bahwa adanya unsur ketidakpastian beroperasi maupun tidak adanya kepastian dalam berpenghasilan, karena di situ ada pekerja sektor informal. Nah tentunya solusi yang kami tawarkan, pertama mau tidak mau harus ada political will of the government, ya harus ada political will of the government. Tidak bisa tidak, kita tidak bisa membiarkan pekerja sektor informal makin lama makin bertambah. Tadi sudah dijelaskan keberadaan sektor informal itu sampai 70% dari angkatan kerja. Secara ekonomi, ya ekonomi kan menganut keseimbangan. Ya. Kalau yang formal 30%, yang informal 70%, ini sudah tidak keseimbangan sekali. Ya. Data BPS tahun 2011 menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai 544.000 unit usaha kecil menengah. Kalau itu terdaftar di kementerian terkait, karena UKM ini bergerak di bidang apa saja, mungkin gross domestic product kita di tahun 2012 sebesar kurang lebih 8.000 triliun, lebih besar dari itu. Karena gross domestic product ini kan yang terdaftar. Badan usaha yang menghasilkan barang dan jasa, perusahaan asing yang ada di Indonesia yang menghasilkan barang dan jasa terdaftar. Nah ini kita punya 544.000 tidak terdaftar, Pak. Dia menghasilkan barang dan jasa ya. Mungkin GDP kita bisa 10.000 triliun, mungkin bahkan lebih. Karena yang terdaftar ini sedikit sekali. Berbicara jaminan sosial, katakanlah sistem jaminan sosial nasional, ya mohon nuansa politiknya harus dikurangi. Karena sistem jaminan sosial nasional ini program formal ya, untuk mengikuti program SJSN, itu pertama employment dulu harus diberesi. Nah Indonesia mempunyai masalah employment sejak, saya tidak mengatakan sejak merdeka, sejak Orde Baru lah katakanlah. Ada seorang ahli dari UI, seorang guru besar mengatakan bahwa sektor informal itu harus dikurangi, tapi dihilangkan jangan. Kalau kita komit, kalau kita ngeklaim sebagai ekonom, ya teori keseimbangan harus ditegakkan lagi. Nah untuk Indonesia ini sektor formal, keberadaan sektor formal ini kan terlalu menjomplang sekali ya. Itu harus ada keseimbangan, harus ada transformasi lah dari informal ke formal ya. Nah solusi berikutnya begini Bapak Ibu, bagaimana yang 544.000 unit UKM ini terdaftar di kementerian terkait, cuman mereka tidak mau, kenapa? Karena mereka takut dengan pajak gitu kan. Kalau orang bule takut pajak, kalau orang Melayu, orang Indonesia takutnya sama Tuhan gitu ya. Kita tidak takut sama pajak, tapi takutnya sama Tuhan. Jadi ini harus dirubah paradigmanya. Kalau mereka bayar pajak terdaftar, tentunya pajaknya harus luas, sehingga perlindungannya terdaftar, perlindungannya nyata. Tapi tidak menghapus karakteristik sektor informal, yaitu ketidakpastian. Pada saat dia beroperasi, pajak masuk, berarti penghasilan negara bertambah. Tapi pada saat dia tidak beroperasi karena suatu hal, nah kewajiban jaminan sosialnya masuk, sehingga mengurangi PBI. Tapi tentu dibatasi, paling lama 6 bulan. Jadi saya pengusaha sektor informal mengalami kesulitan untuk beroperasi lebih dari 6 bulan. Ya, mungkin dikasih jeda waktu 3 bulan kemudian seperti unemployment benefit di negara maju begitu ya. Nah, baru setelah 9 bulan mereka belum juga beroperasi, ya pekerja sektor informalnya itu dinyatakan warga tidak mampu agar PBI-nya masuk. Tapi nanti dampaknya ke fiskal ya. Kalau pertumbuhan ekonomi kita naik, apalagi di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi yang diplot 6,4 direvisi 5,9, kalau pertumbuhan ekonomi kita naik, secara tidak langsung
sektor informal juga harus ada perubahan. Penduduk miskin mestinya juga harus ada perubahan. Kalau tidak, berarti terjadi semacam lack of policy coordination. Ya. Kalau pertumbuhan ekonomi naik, penduduk miskin harusnya berkurang. Jadi ini perlu ada political will of the government. Nah, saya sarankan untuk, karena kita ingin menerapkan sistem jaminan sosial nasional, jaminan kesehatan nasional per 1 Januari 2014, tidak ada pilihan lain buat government, buat pemerintah untuk mempunyai political will agar ada solusi seperti yang saya sebutkan tadi. Kedua, kalau bisa harus ada transformasi begitu. 5 sampai saya sudah menghitung, saya kebetulan saya membuat perumusan how to transfer the informal labor to the formal sector. Saya menggunakan perumusan Bob Douglas, ya. Sebenarnya sudah saya presentasikan di GIZ bulan Maret tahun 2013, tapi waktu itu peserta dari pemerintah hampir nggak ada. Ini forum yang bagus. Saya pikir perlu ada transformasi informal ke formal. Toleransinya paling rendah 3,4%, paling tinggi 18,75%, tapi itu tergantung dari APBN. Nah, kalau APBN menyisihkan 5%, karena walau bagaimana APBN perlu ada contingency fund. Ingat bahwa pada tanggal 1 Juli tahun 2015, Indonesia memulai Social Security Pension. Kalau kita sudah menyelenggarakan Social Security Pension, walaupun pesertanya bayar, perlu ada anggaran contingency fund karena adanya masalah penuaan usia penduduk, ada demographic problem. Jadi harus ada contingency fund, tidak bisa tidak disisihkan dari sekarang, ya. Karena nanti BPJS Ketenagakerjaan itu akan memungut iuran 1 Juli 2015, kewajibannya itu 2030. Jadi 2015, 2016 itu mungut iuran pensiun kan begitu. Nah nanti 2030 karena masa iuran 15 tahun berat jaminan pensiun di usia 55. Karena kalau kita moral asetnya tinggi ya. Nah bisa jadi, 2030 BPJS Ketenagakerjaan mulai wajib membayar. Nah kan orang cenderung panjang usia. Ini ancaman menyelenggarakan jaminan pensiun, orang cenderung panjang usia. Karena itu harus ada contingency fund di APBN dari sekarang. Seperti di Cina Bapak Ibu. Di Cina itu diadakan contingency fund. Jadi nanti pada saat nanti terjadi aging population di tahun 2050, kita sudah punya reserve fund-nya. Ya. Ini yang saya komit sekali. Kita harus bicara jangka panjang. Tolong jangan alergi dengan ini, karena saya mendengar pemerintah alergi dengan contingency fund, selalu dikaitkan dengan fiskal, tapi nawaitunya kalau nggak mau 5%, 1%. Kalau nggak mau, kalau 1% terlalu kecil jadi 3%, tapi harus ada nawaitu. Jadi kadang-kadang kita komit menjalankan social security pension, tapi bicara itu nggak mau. Kita komit menjalankan social security pension, rumusannya pensiun komersial, nggak kena itu. Oke, saya kembali kepada sektor informal. Ini memang PR kita bersama, mau tidak mau harus ada kebijakan transformasi. Problem di Indonesia ini pertama employment, ya. Sektor formal kita roughly katakanlah 30%, 70% dari 30% tadi itu masih upah minimum provinsi. Ini informasi ini saya peroleh dari Apindo Mbak, ya. Ini problem lagi nih, ya. Contoh untuk upah minimum provinsi DKI diusulkan 3,7, itu juga masih ditunda, yang 2 juta pun juga masih ditunda. Nah, karena kalau kita berbicara social security, itu kan iurannya persentase upah tertentu. Nah, problem di Indonesia upahnya aja masih bermasalah, ya. Tapi tentu kita harus optimis, ya. Jadi employment itu number one. Sekali lagi saya ingin menghimbau bahwa social security itu adalah variabel tergantung. Dibalik, bukan variabel yang menentukan, dia sangat tergantung dari employment, sangat tergantung dari quality of wages, sangat tergantung dari transformasi. Dia suatu program yang sangat tergantung, bukan dia segalanya. Ini kan persepsi di masyarakat, social security is everything, social security depend on gitu kan tergantung dari kemampuan membayarnya, tergantung dari nah tugas penciptaan lapangan pekerjaan tentu tugas pemerintah dan masyarakat, ya. Ini saya kira penting. Itu yang dapat saya sampaikan, ya. Saya tidak banyak panjang lebar karena ini lengkap. Saya pikir saya sudah puas, sudah menyampaikan bahwa mau tidak mau harus didaftar, ya. Kita tidak bisa membiarkan sektor informal begitu kartu pengaman selamanya. Memang kartu pengaman bisa, tapi
proteksinya dalam jangka panjang kan mereka harus difasilitasi lah, kira-kira begitu. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.